Walaupun saya tahu ada sinode-sinode tertentu yang agak aneh ya, setan itu bekerja ngeri ya. Ada sinode tertentu tuh yang walaupun anggota pendetanya nakal, dia bela loh. Karena mungkin entah ada pengaruh atau sumbangan besar, entahlah. Atau memang setan sudah pegang itu sinode sehingga yang benar-benar mereka lawan. Tapi yang jahat-jahat, yang otak sama mereka rangkul. Ya. Seperti dalam sinode tertentu yang mereka sangat dukung LGBTQ. Nah itu di dalam itu sinode ada pendeta-pendeta iblis begini nih yang mereka teman. Mereka berjuang satu, ayo kita bela LGBTQ. Saya menyebutnya pendeta-pendeta iblis. Nah, kemudian seorang pastor wanita mendoakan keduanya untuk mendapat rumah tangga yang bahagia dengan janji sehidup semati. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video statement dari Pendeta Mel Atok. Pendeta Mel mengatakan ada sinode yang mendukung LGBT. Pendeta Mel Atok membongkar kebobrokan akhlak pendeta di sinode tersebut. Pendeta Mel Atok sangat murka dengan kelakuan pendeta-pendeta bobrok tersebut dan bahkan mengatakannya itu adalah pendeta iblis. Pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Saya jemaat yang bergereja di sebuah gereja dengan gembala yang boleh dikatakan pengajaran firman-Nya mantap. Puji Tuhan ya. Tapi perbuatan berat. Oh ini masalah. Jadi ini intinya menyenangkan dalam ucapan tapi mengecewakan dalam tindakan. Beliau bilang, saya mau pindah rasanya agak berat tapi mau tetap juga kurang lega. Mohon nasihat Bapak. Seorang jemaat gereja bertanya kepada Pendeta Mel Atok. Bagaimanakah tanggapan Anda ketika ada seorang pendeta yang mana pendeta itu di dalam pengajarannya sangat mantap tetapi kelakuannya bejat? Kira-kira seperti itulah inti pertanyaan dari jemaat gereja tersebut. Dan lalu bagaimanakah tanggapan dari Pendeta Mel Atok? Gembala, pengajaran bagus, perilaku yang tidak bagus. Jadi mau tinggalkan tapi pengajarannya bagus ini, ya kan? Mau tetap tapi perilakunya agak mengganggu, bahkan jadi batu sandungan atau batu penghalang. Ini dilema ya. Ini memang harus dibutuhkan satu pergumulan khusus. Doakan baik-baik dulu ya. Dan memang pendeta-pendeta hamba Tuhan ya, ini kita harus hati-hati ya. Kita ini disoroti orang, tidak bisa tidak. Kita disoroti orang, jadi mau tidak mau ya. Kalau kita bikin salah, kita dikoreksi, harusnya kita tahu. Nah, saya tidak tahu saudara yang bertanya ini pernah sampaikan ke gembala itu atau tidak. Menurut saya alangkah baiknya Anda memberikan teguran nyata-nyata tapi di bawah 4 mata sebagai bentuk kasih Anda kepada gembala Anda. Tolong lakukan itu dulu ya. Kalau memang lakukan itu tidak bisa, apa bukti perlakuan yang tidak beres itu? Kalau Anda bisa kasih tahu ke sinode, bagus. Sinode di mana Anda berada. Walaupun saya tahu ada sinode-sinode tertentu yang agak aneh ya, setan itu bekerja ngeri ya. Ada sinode tertentu tuh yang walaupun anggota pendetanya nakal, dia bela loh. Karena mungkin entah ada pengaruh atau sumbangan besar, entahlah. Atau memang setan sudah pegang itu sinode sehingga yang benar-benar mereka lawan. Tapi yang jahat-jahat, yang otak sama mereka rangkul. Ya. Seperti dalam sinode tertentu yang mereka sangat dukung LGBTQ. Nah itu di dalam itu sinode ada pendeta-pendeta iblis begini nih yang mereka teman. Mereka berjuang satu, ayo kita bela LGBTQ. Padahal itu jelas-jelas melawan firman. Sodom dan Gomora dihantam gara-gara itu. Saya tidak akan lembut untuk pendeta jenis ini. Saya menyebutnya pendeta-pendeta iblis. Nah mereka akan rangkul nih sesama otak penjahat. Tapi herannya duduk di satu tempat bernama sinode gereja. Sudah menjadi rahasia umum. Gereja melegalkan dan mendukung LGBT. Dan bahkan ada gereja yang melakukan pemberkatan pernikahan pasangan LGBT. Hal itu sangat dikecam oleh Pendeta Mel Atok. Dan pendeta-pendeta yang berpraktek demikian itu dikatakan pendeta iblis. Lalu bagaimanakah kiranya tanggapan Pendeta Mel Atok ketika melihat video ini? Syempre, kiss your
Saya tidak akan lembut untuk pendeta jenis ini. Saya menyebutnya pendeta-pendeta iblis. Pernikahan dua sejoli sesama jenis viral di media sosial. Pernikahan tersebut terabadikan kamera dan viral di media sosial, diunggah salah satunya akun Instagram @hiburanku. Dalam akun tersebut terlihat sepasang kekasih itu saling menatap satu sama lain. Kemudian seorang pastor wanita mendoakan keduanya untuk mendapat rumah tangga yang bahagia dengan janji sehidup semati. Kita melihat pasangan LGBT sedang melakukan pernikahan di gereja. Dan oleh pastor, pasangan LGBT itu didoakan agar sehidup semati. Nah, inilah pastor yang dimaksud oleh pendeta Mel Atop. Sungguh sangat miris. Nampak sejumlah orang juga turut hadir dan ikut mendoakan keduanya. Kedua pria ini saling berpegangan tangan dengan penuh penghayatan. Cuaca yang cerah dan angin berhembus menambah hikmatnya acara. Paus Fransiskus resmi izinkan pasangan gay lesbian diberkati gereja. CNN Indonesia. Paus Fransiskus resmi mengizinkan gereja Katolik memberikan berkat terhadap pasangan sesama jenis, lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, pada Senin 19 Desember. Jakarta, CNN Indonesia. Paus Fransiskus resmi mengizinkan gereja Katolik memberikan berkat terhadap pasangan sesama jenis, lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, pada Senin 19 Desember. Menurut dokumen Vatikan yang diteken Paus Fransiskus, pemberkatan ini dapat dilakukan asal tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi gereja yang biasa berlaku. Pemberkatan ini juga tidak sama dengan pengesahan secara hukum sipil. Keputusan terbaru Vatikan ini membuka kemungkinan pemberkatan bagi pasangan sesama jenis meskipun keputusan tersebut tetap diserahkan kepada kebijaksanaan dari para pastor masing-masing. Vatikan menuturkan setiap pastor harus memutuskan pemberkatan ini berdasarkan kasus per kasus. Vatikan juga mewanti-wanti agar pastor tidak boleh melarang kedekatan antara gereja dengan umatnya yang mencari pertolongan Tuhan melalui pemberkatan sederhana. Gebrakan Vatikan ini pun memastikan bahwa pemberkatan bukan berarti melegitimasi status pernikahan pasangan sesama jenis di mata agama, tetapi menjadi tanda bahwa Tuhan menyambut baik semua umatnya. Dikutip CNN, keputusan Vatikan ini juga mengatakan bahwa memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis dan belum menikah dapat dilakukan, tanpa secara resmi mengesahkan status mereka atau mengubah dengan cara apapun ajaran abadi gereja tentang pernikahan. Orang-orang yang mendapatkan pemberkatan tidak boleh diharuskan untuk memiliki kesempurnaan moral terlebih dahulu, menurut deklarasi ini. Di gereja Katolik, pemberkatan adalah sebuah doa atau permohonan, biasanya dilakukan pastor, meminta Tuhan untuk menolong orang atau mereka yang diberkati. Gereja Katolik selama ini mengajarkan bahwa hubungan seks hanya boleh dilakukan dalam pernikahan, dan bahwa gereja tidak dapat memberikan berkat liturgi kepada pasangan sesama jenis atau yang belum menikah karena hal tersebut dapat menawarkan suatu bentuk legitimasi moral kepada persatuan yang mengandaikan adanya hubungan seksual menjadi perkawinan atau praktik seksual di luar nikah. Keputusan terbaru Vatikan ini pun menyatakan makna sebuah pemberkatan tidak dapat direduksi hanya pada sudut pandang ini saja, dan berarti bahwa suatu tindakan pastoral yang begitu dicintai dan tersebar luas akan tunduk pada terlalu banyak prasyarat moral yang menurut klaim dapat menutupi kekuatan kasih Tuhan yang tak bersyarat. Menurut keputusan ini, Paus tidak bisa begitu saja menjadi hakim yang hanya menyangkal, menolak, dan mengecualikan, dan perlu memiliki pemahaman yang lebih luas tentang pemberkatan.